Terima kasih. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin untuk semua rekan-rekan dari Museum Geologi. Jadi intinya saya hanya share berbagi ilmu atau berbagi pengalaman, karena mungkin teman-teman juga yang merasakan bagaimana pelayanan di Museum Geologi seperti apa gitu. Jadi ini hanya share atau berbagi pengalaman aja ya. Mohon izin buat semua pegawai Museum Geologi, terutama untuk koordinator, juga untuk kepala museum, Pak Iwan, kemudian Pak Arief, Pak Ivan, Mas Unggul, dan senior di Museum Geologi, Bu Aurora. Izin saya menyampaikan presentasi ini tentang persepsi kualitas layanan museum. Mbak Putri ke slide yang pertama mungkin bisa. Jadi saya akan menjelaskan atau memberikan penjelasan tentang persepsi kualitas layanan museum. Jadi ini merupakan tindakan menyusun atau mengenali dan menafsirkan informasi guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang kualitas layanan di Museum Geologi. Next. Nah, jadi awalnya mungkin kita akan menjelaskan tentang eksistensi museum. Di dalam hal ini mungkin Museum Geologi ya. Jadi museum sebagai lembaga informasi yang berperan dalam pengembangan kebudayaan nasional, terutama dalam pendidikan nasional. Jadi informasi yang terdapat di museum merupakan informasi ilmiah, bagian dari hasil penelitian, sehingga menjadikan museum sebagai tempat studi wisata dan edukasi, atau lebih jelas disebut wisata museum yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi perlu digarisbawahi bahwa museum itu sebagai destinasi wisata. Nah, mungkin sejalan dengan hal tersebut, saya akan menjelaskan tentang wisata atau evolusi wisata. Slide selanjutnya mungkin Mbak Putri. Evolusi tourism atau evolusi wisata. Jadi yang evolusi wisata ini dinyatakan oleh Chen Ho dan Li dalam jurnal tentang in-depth tourism, yang menyebutkan di mana wisata akan bergeser ke arah in-depth tourism atau pariwisata yang mendalam. Jadi evolusi turisme ini didasarkan pada bentuk produk wisata, yaitu dimulai dari tradisional wisata, kemudian leisure tourism atau rekreasi. Di sini dapat digambarkan bahwa leisure tourism itu rebahan atau kesenangan gitu, hanya kesenangan saja. Kemudian ada thematic tourism, lebih ke tematik. Di sini dicontohkan seperti wisata arung jeram, wisata selancar di laut, gitu. Itu lebih ke thematic tourism. Kemudian in-depth tourism. In-depth tourism itu banyak dikembangkan dengan lebih menekankan pada individual traveling. Jadi memberikan manfaat dari banyak dimensi, pendidikan, pembelajaran, kualitas dan pengalaman, terus juga semakin sensitif dengan isu lingkungan dan budaya. Nah, mungkin lebih jelasnya itu museum sebagai in-depth tourism itu. Nah, gitu. Namun saat ini dengan munculnya pandemik COVID-19, kebijakan baru dari pemerintah atau ketatnya protokol kesehatan, jadi mendorong museum untuk melakukan strategi baru bagi masyarakat untuk berkunjung ke museum dengan cara teknologi virtual, meningkatkan kekuatan jaringan internet, kemudian memaksimalkan media sosial sebagai sarana informasi seperti Instagram, Facebook, YouTube,
atau aplikasi cloud meeting seperti yang kita pakai sekarang ini. Jadi itu namanya digital tourism. Jadi evolusi tourism itu mulai dari traditional tourism, leisure tourism, tematik, kemudian in-depth tourism, dan saat ini mungkin digital tourism. Slide selanjutnya. Nah, dalam hal ini mungkin museum itu ada semacam pergeseran definisi museum. Jadi museum merupakan bagian dari sebuah lingkungan hiburan dan budaya yang lebih luas. Jadi museum itu dikuasai sebenarnya oleh pengunjung yang memiliki tuntutan tinggi, yang mencari pengalaman mendalam atau edutainment. Jadi oleh karena itu, museum didorong untuk mengubah fokus dari sebelumnya hanya koleksi, tapi saat ini harus berubah orientasinya kepada pengunjung. Jadi kedepannya mungkin museum perlu menerima marketing gitu ya sebagai sebuah alat bertahan hidup dan memposisikan marketing atau pemasaran itu dalam kaitan antara museum dan pengunjung. Jadi artinya pemasaran tidak lagi menjadi sebuah pilihan bagi museum, tetapi merupakan sebuah kebutuhan untuk bertahan. Nah, terlebih saat ini di era pandemi, museum harus mampu membuat atau menciptakan citra museum di masyarakat luas. Namun, dalam membangun citra museum, sangat perlu untuk diperhatikan akan adanya feedback atau pengaruh arus balik terhadap pengelolaan internal museum. Maka alangkah perlunya untuk melaksanakan terlebih dahulu tata kelola museum yang baik. Jadi museum saat ini diharapkan lebih berorientasi pada publik sebagai tempat belajar, pelestarian budaya dan sejarah, juga menyediakan hiburan kepada pengunjung. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah contoh museum yang berbasis objek, jadi lebih ke koleksi, sementara yang di bawahnya itu adalah berbasis kepada kebutuhan pengunjung atau pada masyarakat. Di sini ada semacam saat ini mungkin ya lebih adaptasi terhadap virtual kayak kamera 360, kemudian augmented reality, jadi penggunaannya itu lebih dibutuhkan oleh pengunjung saat ini. Jadi tidak hanya berbasis kepada koleksi. Kemudian slide selanjutnya. Nah, ini kita berbicara tentang kualitas pelayanan museum. Jadi kualitas pelayanan itu diartikan sebagai tingkat keunggulan yang diharapkan pengendalian atas keunggulannya itu dilihat dari sudut pandang pihak penyelenggara atau bukan, maksud saya kualitas pelayanan bukanlah dilihat dari sudut pandang pihak penyelenggara atau penyedia layanan, melainkan berdasarkan persepsi masyarakat atau pelanggan atau pengunjung, bisa dikatakan di museum itu. Jadi pengunjunglah yang mengkonsumsi dan merasakan pelayanan yang diberikan, sehingga merekalah yang seharusnya menilai dan menentukan kualitas pelayanan. Nah, apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan itu sesuai dengan apa yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Nah, jika pelayanan yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal atau sangat memuaskan. Nah, jika kita berbicara tentang kualitas pelayanan, maka yang menjadi fokus pembicaraan adalah tentang kepuasan para penerima pelayanan. Nah, kepuasan para penerima layanan ini bisa dicapai melalui suatu pelayanan yang berkualitas. Jadi istilah kualitas mengandung kriteria yang meliputi 7 unsur ini. Jadi yang pertama itu kesesuaian dengan persyaratan, contoh tata tertib atau persyaratan memasuki museum itu harus sesuai dengan apa yang dirasakan oleh pengunjung, jadi sesuai gitu. Tata tertibnya seperti ini, maka pelaksanaannya yang dialami oleh pengunjung itu sama gitu dengan persyaratannya. Kemudian kecocokan untuk pemakaian. Kita contohkan kalau di museum itu semacam pameran. Pameran itu cocok nggak buat anak-anak? Pameran itu cocok nggak buat kaum disabilitas? Jadi
pelayanan di museum geologi atau di museum itu harus cocok untuk pemakaian semua kalangan. Kemudian perbaikan berkelanjutan. Jadi perbaikan berkelanjutan itu semacam ada maintenance rutin gitu, baik di sisi pameran, baik dari sisi device-nya gitu. Nah, kemudian dengan perbaikan berkelanjutan maka bebas dari kerusakan karena dari rutin untuk melakukan perbaikan. Nah, setelah itu mungkin maka pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat atau pelayanan prima, excellent service. Kemudian melakukan segala sesuatu dengan benar. Ini lebih diarahkan ke para petugas museum geologi. Nah, setelah itu mungkin maka pelayanan museum itu akan menghasilkan atau mampu membahagiakan pelanggan. Mungkin slide selanjutnya. Nah, dalam mengukur kualitas pelayanan museum geologi ini, saya mencontohkan pemodelan model Histocqual. Histocqual itu adalah history quality. Jadi sebenarnya ini adalah semacam pengembangan dari SafeQual, jadi service quality. Kalau Histocqual itu lebih cocok untuk tempat-tempat bersejarah atau salah satunya museum. Jadi model Histocqual ini terdapat 5 dimensi yang perlu diperhatikan dan dalam menentukan kualitas pelayanan, yaitu responsif atau daya tanggap. Jadi dimensi ini merupakan sikap tanggap dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan dapat menyelesaikan dengan cepat. Singkatnya, dimensi ini berkaitan dengan sikap petugas dalam merespon kebutuhan pengunjung. Kemudian dimensi yang selanjutnya adalah dimensi tangible atau bukti fisik. Jadi merupakan dimensi yang berkaitan dengan ketersediaan fasilitas, sarana prasarana, dan tampilan fisik petugas. Contohnya mungkin pemandu ya, yang menarik sehingga dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung. Kemudian dimensi selanjutnya adalah komunikasi. Dimensi ini merupakan salah satu aspek inti sebenarnya itu dalam penilaian kualitas layanan. Jadi kehandalan pemandu dalam memberikan informasi terkait daya tarik museum sangat diperlukan. Tidak hanya pemandu, mungkin semua unsur, baik edukator, mungkin kurator juga, eksibitor, semua terlibat di sini untuk mewujudkan sebuah komunikasi yang baik dalam sebuah museum. Jadi museum itu harus mampu memberikan informasi yang jelas melalui keterangan gambar maupun tulisan yang ada di museum melalui sistem tata pamer yang baik dan menarik. Kemudian dimensi selanjutnya adalah dimensi consumables atau bahan habis pakai, istilahnya gitu ya. Jadi dimensi ini berkaitan dengan layanan tambahan habis pakai yang disediakan oleh museum seperti restoran atau kafe, toko aksesoris. Jadi barang-barang yang disediakan di restoran maupun toko aksesoris ini merupakan barang yang diproduksi museum atau hasil kerjasama dengan pihak luar sesuai dengan tema museum. Jadi dimensi ini digunakan sebagai daya tarik museum untuk dikunjungi. Kemudian dimensi selanjutnya adalah dimensi empathy atau dimensi yang mengelompokkan dua hal terkait ketersediaan fasilitas bagi anak-anak dan pengunjung berkebutuhan khusus. Jadi dimensi ini juga berkaitan dengan kemampuan petugas untuk menjalin hubungan serta memberikan perhatian yang baik kepada pengunjung. Pada dimensi ini diukur dengan 3 indikator, yaitu penyediaan fasilitas untuk disabilitas dan anak-anak, kemudian keramahan petugas, serta kesediaan petugas membantu pengunjung berkebutuhan khusus. Jadi mungkin kesimpulannya, pemodelan untuk pengukuran kualitas pelayanan museum ini mungkin ke depannya apabila situasi sudah normal, mungkin bisa kita terapkan di museum geologi secara bersama-sama untuk mencapai persepsi pelayanan museum yang memuaskan. Jadi mungkin presentasi dari saya cukup seperti itu. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Yusef. Silahkan Pak Rohmat atau Budian, sudah bergabung juga Budian, dan Pak Fahmi, ada yang mau disampaikan terkait presentasi dari Pak Yusef? Ya, kalau dari saya sepertinya ini bagus sekali karena memang apa yang sudah kita buat bahan pembelajaran ternyata memang sudah ibaratnya apa ya, sudah agak nyerempet-nyerempet dan malah cocok ini dengan model yang tadi disampaikan dari museum nih, histokual ya, memang pengembangan dari sepkual itu ya. Ya, betul. Betul Pak Rohmat. Jadi jadi serupai kepuasan masyarakat itu ada beberapa unsur, namun ya kalau lebih ke teorinya mungkin sekarang yang lebih berkembang itu histokual ya Pak Rohmat ya. Histokual ya. Nah, ini kan enaknya kita bisa ikut pelatihan sama yang sudah ahli-ahli dari museum, jadi kita selalu dapat update terus nih. Malah kita menggunakan sepkual seperti yang di PPSDM aparatur itu masih sepkual gitu. Nah, ini mungkin nanti bisa kita belajar lebih lanjut nih. Terima kasih Pak Yusef ya atas Sama-sama Pak Rohmat, berbagai saya juga masih presentasinya. belajar. Saya Ternyata juga malu cocok ada juga. senior-senior di Museum Geologi di sini. Iya, ya ternyata cocok juga di yang dari Cedar Museum Geologi memaparkan, kita juga ternyata menggunakan itu juga basisnya pembelajaran kali ini. Dan alhamdulillah itu baru ketemu setelah last minute oleh Mas Fahmi. Silakan Mas Fahmi dan Mbak Dian. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ketemu lagi dengan rekan-rekan dari Museum Geologi nih. Kenapa videonya off semua? Masih lampu, nggak ada jaringan, atau masih antri di rekening BRI kah? Oke. Ayo dong, tuh Pak Arif kelihatan kan? Pak Sahardi, di manakah dirimu? Pak Ivan kayaknya lagi ngurusin nasi liwet ya. Ada Bu Rosi, Bu Arahajang, Pak Unggul, ada Dita, kayaknya ada siapa lagi tuh? Ada on semua dong videonya. Ada Pak Ivan Yoga, oke. Pak Bayu, ada Bu Nelly, dari standby Pak Denny, ada siapa lagi tuh? Pak Fahmi, Pak Fahmi bukan ya. Dia kuncennya justru di sini. Kemudian ada Bu Gustina, kita sapa dulu ini satu-satu. Biar kelihatan kan wajahnya, ya. Oke, baiklah. Ada Pak Baskoro, selamat pagi Pak Baskoro. Sepertinya di rumah tuh Pak Baskoro ya. Pagi Bu. Pagi. Terus ada siapa lagi? Bu Rosi, di manakah dirimu? Kemudian ada Bu Aurora. Selamat pagi Bu Aurora. Masya Allah, namanya indah sekali. Oke, baik. Perkenalkan, saya Diana Anggarini, nanti bersama Pak Rohmat dan juga Pak Fahmi menjadi pendamping beliau-beliau gitu ya. Alhamdulillah tadi paparan dari Pak Yusef juga, ketemu lagi Pak Yusef. Linear dengan apa yang akan kita sajikan di pagi hari ini dan beberapa hari ke depan, mudah-mudahan customer satisfaction ini bisa menambah hasanah, kedua menambah semangat kita bagaimana mengelola kepuasan pelanggan di masa pandemi, khususnya buat museum yang BLO ini ya. Ini soalnya dikejar-kejar nih sama kepala museum. Ayo, gimana penjualan tiket gitu ya. Oke, pendapatan dan lain sebagainya karena mempengaruhi jumlah rekening gitu ya Pak Arif ya. Yang bukan BLU Bu, amit-amit. Amit-amit, oh enggak. BLU amit-amit, biarin aja deh yang BLU selamat berjuang. Tega banget Pak Arif. Sama kita juga amit-amit gitu ya. Dan sana ada yang BLU enggak ada kan ya, nanti sakit hati lagi. Ya udah, terima kasih Pak Yusef. Linear dengan kalau kata Pak Rohmat nyerempet dengan apa yang akan kita berikan. Mudah-mudahan tetap semangat. Budian boleh nggak sambil ngopi? Boleh, ya nggak boleh sambil makan nasi lewat pakai sambal cabai cumi, cabai hijau ya. Nanti saya kasih sekali.
Oke, baik. Nanti akan kita paparkan dari sini ya, Mas Fahmi juga dan Mas Rohmat, apa-apa yang akan kita capai terkait dengan pembelajaran customer satisfaction. Mungkin udah ada yang kemarin fokusingnya ke pelayanan prima, kita juga sudah ada yang dapat kelas dengan service excellent, ini adalah kelanjutan ya. Service excellent kita sudah belajar bagaimana yuk melayaninya secara yang terbaik, sekarang yang kita jaga adalah kepuasan pelanggannya. Ya, jangan sampai berpindah ke lain hati. Dan bagaimana mengelola kalau bisa enggak hanya sampai puas, tapi juga mereka bahagia dengan adanya kita. Begitu, terima kasih Pak Fahmi dan Bapak Ibu semuanya. Silakan dilanjutkan Pak Fahmi. Ini puncanya soalnya di sini ya. Oke, terima kasih Mbak Dian, Mas Omat, Pak Ivan. Mohon izin, saya akan membawakan sedikit mengenai sekilas ya, kilasan-kilasan mengenai topik-topik yang akan kita bahas di dikat ini ya, di dikat ini. Ya, kemudian nanti ada saya membahas mengenai survei kepuasan masyarakat, kemudian nanti ada Mbak Dian di teknik komunikasi dan Mas Rohmat di service quality. Ya, nah, saya mohon izin untuk share screen. Ya, sebentar. Oke, di sini kita dari tim Widya Suara PPSM Aparatur. Ya, di sini pertama kita akan membahas mengenai sini teman-teman kan dari Museum Geologi sudah pernah melakukan, dan bukan sudah pernah ya, tapi setiap tahun pasti melakukan survei kepuasan masyarakat ya, di mana survei kepuasan masyarakat itu pasti teman-teman sudah mempunyai tool survei kepuasan masyarakat ya, kemudian nanti ada juga perhitungan ya, apakah nanti angkanya memuaskan atau sangat memuaskan ya. Ini diatur di Permenpan ya, Permenpan nomor 14 tahun 2017 ya. Di sini teman-teman ya, setelah teman-teman melakukan survei kepuasan masyarakat ya, nah disinilah teman-teman mulai mengidentifikasi mengenai kepuasan pelanggan ya. Bagaimana sih kepuasannya gitu? Apa sih yang perlu ditambah, apa sih yang perlu dikurang, dan mana nilai yang plus, mana nilai yang minus, mana nilai yang urgent importantnya bisa dilihat ya. Apakah bagaimana situasi yang penting tapi tidak puas gitu ya. Nah, sementara yang nggak penting malah puas gitu. Nah, di situ. Nah, sebelum itu teman-teman akan pertama-tama mengidentifikasi pelanggan dulu ya. Karena setelah melihat identifikasi kepuasan itu, kita nggak tahu pelanggannya seperti apa ya. Nah, kemudian teman-teman nanti akan mengkategorikan menjadi jenis-jenis pelanggan ya, seperti yang sudah dipelajarin waktu service excellence kemarin ya. Di situ ada mengenai jenis dan karakteristik pelanggan ya. Nah, di sini nanti teman-teman akan mulai mengelompok-kelompokkan ya, mengelompok-kelompokkan. Nah, kemudian setelah dikelompok-kelompokkan nanti kita di sini baru melihat bagaimana perilaku dari pelanggan ya. Nih, bagaimana perilaku dari pelanggan, perilakunya seperti apa sih? Nah, kemudian dari sinilah kita melihat bahwa ini apa manfaatnya ya, dan bagaimana perannya terhadap kepuasan pelanggan ya. Di sini bisa dilihat bahwa manfaat dan peran ini ya sangat berpengaruh dalam kepuasan pelanggan ya. Kemudian setelah kita identifikasi juga, kita pasti ada yang plus dan pasti ada yang minus ya. Pasti ada yang bagus dan ada yang kurang. Nah, di sini diperlukan untuk tindak lanjut survei kepuasan masyarakat ya. Di sini diperlukan tindak lanjut survei kepuasan masyarakat ya di sini ya. Kemudian di sini bisa dilihat bahwa
teman-teman akan melihat ya nilainya ya, kemudian dikategorikan di Permen 4 ini ya. Nah, di sini nanti kemudian kita akan melihat bagaimana kualitasnya, bagaimana service quality-nya ya. Bagaimana service quality-nya ya. Nah, di sini service quality itu akan menimbulkan kesenjangan ya antara kesenjangan mutu ya. Kemudian ada juga kesenjangan pelanggan ya. Nah, di mana di sini service quality itu ya di dalamnya ada dimensi, modal, dan konsep mutu yang nanti dicocokkan dengan survei kepuasan masyarakat. Jadi nanti dicocokin bagaimana kualitasnya, bagaimana yang seharusnya mutu yang didapatkan ya, sehingga nanti akan ada namanya koneksi ke kesenjangan ya. Kemudian nanti setelah ketemu yang ini ada perilaku, kemudian kesenjangan ini, nanti akan perlu namanya komunikasi ya. Oke, untuk komunikasi silakan Mbak Dian. Oke, baik, terima kasih Pak Rohmat terkait dengan keseluruhan yang ada di sini, survei kepuasan masyarakat, bagaimana tindak lanjut survei, service quality, dan bagaimana kita mengidentifikasi kepuasan pelanggan. Nanti di teknik komunikasi, Bapak dan Ibu, kita akan sama-sama melihat manfaat apa kalau kita menjaga komunikasi dengan para pelanggan tadi. Ya, dan gimana sih caranya kita berkomunikasi dengan para pelanggan, di mana sesungguhnya di sini juga ada yang namanya manfaat dan cara ya. Jadi maintenance, karena kadang-kadang cara berkomunikasi itu bukan hanya lewat verbal saja, tapi juga non verbal. Khususnya di sini juga tentang yang ada yang namanya customer service. Brand atau customer service ini seakan-akan kalau kita memahami ini adanya di swasta gitu Bapak dan Ibu ya, atau di perbankan atau frontliner gitu. Actually sebenarnya customer service itu adalah ya pelayan ya. Kita semua mulai dari pimpinan sampai dengan level yang berada di bawah jajarannya, itu semua kita adalah customer service dari sisi pelayanan publiknya gitu ya, bukan jabatan frontliner khusus untuk yang di depan gitu. Jadi kegiatan untuk membantu menyiapkan, mengurus ya bentuk-bentuk dari pelayanan, yaitu yang kita berikan adalah pelayanan publik. Aktivitas yang kita lakukan dalam organisasi kita, upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi inti dari customer service di sini adalah ya melayani sesuai dengan pokok dan tata cara yang sudah ditentukan di tiap-tiap organisasi atau instansi kita. Jadi bukan tentang jabatan. Nah, di sini kita akan belajar bersama mengenai teknik komunikasi. Ya, yang tadinya ngomongnya, Bu, saya bukan bagian penerangan nih. Oh, penerangan lampu. Apa sih istilahnya, Pak Tita tuh kemarin yang menerangkan itu apa namanya? Kalau di museum? Pemandu. Ya, pemandu. Ya, maaf nih lupa ya. Pemandu, bukan pemandu. Biasanya saya ada di belakang nih. Gimana dengan teknik komunikasi? Nah, komunikasi nanti dengan internal, eksternal. Banyak yang akan kita pelajari. Strategi apa yang akan kita tawarkan supaya kedepannya museum ini bisa mendapatkan pelanggan yang sudah ada tidak akan berpaling gitu ya. Ya, dengan teknik-teknik komunikasi yang akan kita pelajari bersama di kelas customer satisfaction ini. Gitu. Jadi semangat semuanya. Gitu, terima kasih Pak Fahmi. Oke, selanjutnya ini mengenai model service quality dan kepuasan pelanggan yang akan diterangkan oleh Mas Rohmat. Silakan Mas Rohmat. Ya baik, terima kasih Mas Fahmi, Mbak Dian, dan Bapak Ibu semuanya. Ini saya tadi sudah mendapatkan gambaran tentang Stockwell, ternyata memang nyerempet juga ya pengembangan dari Stockwell. Jadi saya malah tahunya
dari ya Bapak Ibu dan teman-teman semua nih, alhamdulillah. Jadi pembelajaran ini memang pembelajaran yang dari kita oleh kita untuk kita, makanya nanti kita akan diskusi bersama bagaimana mencoba untuk merumuskan apa yang akan kita komitmenkan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan ya. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh Mas Fahmi dan Mbak Dian ini sebenarnya ini semua sudah terangkum ke dalam sini. Nah, makanya ini ditaruh di setelah penjabaran peta keterkaitan materi-materi pada pelatihan ini, dan ini adalah model besar yang kita acu dari Serkual. Nah, tentu saja kalau dimensi mutu ini kan biasanya kita sudah mengacu kepada Permenpan RB ya, sudah ada di SKM ya Mas Fahmi ya. Jadi memang tetapi memang kalau kita ingin menggunakan dimensi mutu yang digunakan oleh Serkual, service performance, model Gronos dan lain-lain ya bisa-bisa saja. Tetapi sejauh yang kita pahami dan kita pelajari dari ini ternyata substansinya pada umumnya sama gitu. Apapun dimensi yang kita gunakan pada intinya sama kalau saya sih melihat. Nah, dari dimensi sini maka nanti kita idealnya kita mengukur dua, yang diekspektasikan dengan yang dirasakan. Nah, saya tidak tahu kalau di museum itu apakah sudah mengukur dua komponen ini. Kalau kita di PPS Tim Aparatur, kalau di ada kuesioner, dikasih pertanyaan yang sama, yang satu ditanya tingkat kepentingannya, yang satu tingkat apa yang dirasakannya gitu. Nah, dari sini maka ada sebuah gap di mana apa yang dia rasakan. Nah, memang ada 3 kondisi nanti. Kalau dia ekspektasinya besar sekali, sementara apa yang dia rasakan kecil, artinya dia tidak puas gitu. Tetapi kalau yang dia harapkan itu sama dengan yang dia rasakan, nah ini kondisi puas. Nah, barangkali ini menjadi target kita di sini, target sasaran pelayanan kita, puas minimal. Tetapi ada juga mungkin skenario ketiga, orang itu tidak mempunyai ekspektasi apa-apa gitu. Paling museum begini-gini. Tetapi pas dia ke sana dia merasakan loh, kok ternyata beda sekali ya. Ternyata dia ke museum geologinya mungkin tahun 80-an kali ya. Sekarang udah 2021. Sudah banyak LCD-nya, sudah banyak layar sentuhnya. Akhirnya dia sangat puas. Nah, mungkin ini hanya sekedar ilustrasi saja. Nah, mungkin nanti yang akan kita diskusikan pada diklat pelatihan kita kali ini, kita mungkin tidak akan membahas masalah pengukuran, karena ini memang ada pelatihannya tersendiri nanti, pelatihan SKM gitu. Tetapi mungkin kita nanti akan mengarah bagaimana sih menindaklanjuti hasil SKM, kalaupun SKM itu masih rendah kinerjanya, kita akan coba buat baik, ataupun kalau memang sudah baik, kita ingin tingkatkan menjadi lebih baik lagi. Nah, tentu saja tadi sudah disampaikan teknik komunikasinya seperti apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Dian, karena memang komunikasi ternyata ini mempengaruhi ekspektasi dan persepsi orang gitu. Di samping juga nanti ada faktor-faktor lainnya, penyampaian layanan dari kemampuan SDM, sarana prasarana, terus daya tanggap, akurasi dan lain-lainnya. Nah, tetapi nanti kita akan mencoba mendiskusikan, tidak menutup kemungkinan hanya strategi komunikasi, tetapi aspek-aspek lainnya yang kita akan coba diskusikan. Nah, nanti ini akan kita lakukan pada hari Senin, kalau tidak salah Mas Fahmi ya. Hari Senin nanti kita akan coba diskusikan. Saya mungkin dengan Mas Fahmi dan Mbak Dian akan menjadi fasilitator untuk membimbing diskusi tersebut. Dan ide-idenya nanti akan muncul dari teman-teman semua secara berkelompok. Nah, di samping komunikasi, kita juga tahu dalam model Serkual ini ternyata harapan orang untuk ke museum itu bukan hanya dari komunikasi, kita sudah menyampaikan bahwa museum menjaga ini, punya kelebihan ini, kekurangan ini, tapi ada juga karena dia kebutuhan individu. Nah, di samping kemudian dia punya pengalaman masa lalu, mungkin pengalaman masa lalunya dia dulu sudah menyenangkan ke museum, otomatis pada saat dia ke museum lagi, dia sudah punya gambaran dalam persepsi dia, museum geologi itu pasti enak gitu aja. Karena pengalaman masa lalu. Nah, makanya jangan sampai kita membuat pengalaman masa lalu orang itu buruk, sehingga nanti pada saat dia ingin balik ke museum lagi,
dia sudah tergambar seperti itu. Nah, tetapi bisa juga emang komunikasi dari orang lain. Misalkan saya ingin ke Museum Geologi, ada omongan dari orang lain, sekarang Museum Geologi udah berubah, udah ada program-program yang tidak hanya menampilkan museum, menampilkan koleksi-koleksi, tetapi di situ ada aspek edukasi. Nah, mungkin seperti itu. Nah, inilah memang peran komunikasi menjadi sangat penting untuk orang tersebut bisa memberikan informasi ke orang lain lagi secara positif. Nah, ini adalah model rangkuman dari yang sudah disampaikan materi-materi sebelumnya sebagai pemandu kita nanti untuk menyelesaikan pelatihan ini, yang memang pelatihan ini didesain memang lebih banyak diskusi karena memang kita menyadari bahwa yang paling mengerti di lapangan adalah teman-teman museum geologi. Untuk merumuskan berbagai strateginya, nanti kita akan menggunakan teknik coaching secara berkelompok, grup coaching ya, seperti itu. Nah, kira-kira ini gambaran dari roadmap atau peta keterkaitan semua materi dari slide pertama hingga slide kedua yang akan memandu kita untuk menyelesaikan pelatihan ini hingga hari Selasa kalau tidak salah untuk presentasi. Nah, nanti secara teknis akan disampaikan oleh Mas Fahmi bagaimana pengelompokan dan pekerjaan-pekerjaan selanjutnya yang akan kita coba selesaikan. Jadi ini dari saya silakan pada Mas Fahmi Tembadian atau Bapak, Ibu, dan teman-teman mendiskusikan. Oke, terima kasih Mas Omad untuk sampai saat ini ya, untuk setelah tayangan kita tadi. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan teman-teman. Oh ya, untuk materi Mas Fahmi sudah dirangkum dalam e-modul, elektronik modul, nanti bisa diakses melalui LMS Mail. Di situ sudah ada link-link materinya, jadi sudah didesain sesuai dengan kebutuhan pembelajaran e-learning yang itu dikumpulkan menjadi tersentralisasi dalam e-modul. Mungkin itu. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan Bapak Ibu. Menarik ini ya, customer satisfaction, apalagi di masa pandemi, khusus untuk komunikasi dan lain sebagainya. Nanti sekarang gimana sih? Yang tadi menarik tuh Pak Rohmat, dari mulut ke mulut gitu ya. Sekarang tuh metode WOMM atau word of mouth marketing gitu ya. Marketingnya lah dari mulut ke mulut versi digital. Gimana? Bukan dulu sih hanya reklame mungkin ya. Sekarang bisa lewat blog, lewat sosmed gitu ya. Gimana kita mengelola, itu adalah promosi dari mulut ke mulut versi digital saat ini di masa pandemi. Tidak harus mengeluarkan banyak biaya, tapi bagaimana kita memaintain itu bisa sepadan. Versi media komunikasi apa yang akan kita gunakan, itu menarik sekali. Ya, memang pengalaman orang ya, yang Bapak Ibu mungkin sudah, sekarang mungkin Pak Ivan juga lagi di mana nih ya, di Flores dan di mana cari makanan tempatnya yang ngumpet tapi tempatnya rame, itu adalah efektifnya promosi dari mulut ke mulut gitu kan. Bapak dan Ibu mungkin yang dinas kemana, ke Jogja jam 2 malam, nasi ceker setan, tempatnya di pojokan gitu, tapi rame banget. Nah, artinya betapa efektifnya promosi dan bagaimana kita berkomunikasi dengan pelanggan kita sehingga muncul yang namanya kepuasan dari masyarakat atau kepuasan pelanggan. Nah, di sini Bapak dan Ibu nanti kita akan ngobrolin bareng mengenai hal-hal tersebut. Semua linknya ada di LMS, ayo di enroll ya. LMS-nya untuk dipelajari bersama. Nanti kalaupun ada yang ingin ditanyakan, kita diskusikan di jadwal yang sudah ditentukan atau bisa via WhatsApp grup ya, Pak Rohmat atau Pak Fahmi. Isi. Ya lupa dong Bu, kalau misalnya nunggu kelas lagi kan ada asinkronus ya, belajar mandiri, ya boleh aja ditanya langsung di WhatsApp grup ya. Tuh. Oke gitu Bapak dan Ibu, Pak Dwi Eko Rukmini. Wah, kayaknya penuh semangat ini ya. Terima kasih.
Oke, ada Pak Denny. Ayo, ada yang ingin ditanyakan? Silakan Pak Fahmi dan Pak Rahmat. Silakan Bapak Ibu yang ingin berbagi pengalaman, mungkin museum sudah membina orang-orang yang menjadi pemasarannya word of mouth ya, mulut ke mulut. Nah itu bisa juga seperti marketing. Untuk membuat reviewer. Belum lama saya dikirim ini produk dari temen ya. Ternyata saya disuruh mereview gitu. Nah akhirnya saya ketemu juga nih. Oh iya ternyata itu strategi mulut ke mulut ternyata. Ya alhamdulillah saya dikasih minyak kayu putih ini gratis. Senang ya? Iya saya syaratnya disuruh bikin tulisan artikel populer. Kebetulan karena saya hobi nulis populer, disuruh mereview produknya. Nah itu saya melihat itu adalah strategi dia untuk mempromosikan produknya melalui mulut ke mulut gitu. Betul. Jadi memang seperti di masa pandemi ini sepertinya melalui dunia digital memang bisa berkomunikasi dengan ribuan bahkan jutaan orang dengan real time dengan waktu bersamaan. Menarik sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Museum Geologi yang ada setiap hari apa tuh suka dikirimin sama Pak Ivan ya. Terus real time jalan-jalan di museum. Saya sering share juga itu ke guru-guru malah mengajak nonton bareng itu dengan murid-muridnya. Kebetulan gurunya itu teman saya di sekolah alam, dia melihat langsung secara dan bahkan menyarankan orang tua untuk membimbing anaknya untuk ikut acara tersebut gitu. Yang linknya saya sering dikirim oleh Pak Ivan. Betul. Memang yang menjadi tantangan adalah kalau dari Bapak dan Ibu yang menjadi tantangan untuk lewat digital ini apa? Membangun engagement ya, gimana tetap terjalin gitu ya ikatannya supaya museum selalu ada di hati dan di otak pelanggan. Engagement ini adalah PR banget buat kita, bagaimana membangun keikutsertaan, ya, membangun bonding dengan pelanggan. Mungkin butuh waktu, tapi kalau sudah menentukan komunitas, insya Allah hasilnya nanti sepadan. Memang butuh waktu ya. Gitu. Oke. Hari ini untuk selingan Mbak Dian ini saya tunjukkan saja untuk e-modulnya nanti yang Bapak Ibu bisa akses seperti ini. Jadi nanti bisa diakses dalam satu aplikasi aja, di mana ini sudah ada outline-nya dan sudah ada struktur program, agenda pembelajaran, ada ini juga penilaian. Nah ini yang penting penilaian. Jadi nanti kehadiran 5%, akademik 75%, partisipasi 20%. Nah, strategi pembelajaran kita berbasis masalah karena nanti kita berangkat dari SKM ya, dari SKM-nya saja gitu. Nah, mungkin seperti itu. Nah, ini ada pembagian kelompoknya sudah ada, tinggal diklik saja. Dan ini adalah media pembelajaran papan kolaborasi kita sudah gunakan tadi dengan menggunakan speaking yang sederhana tetapi memusingkan. Dan ini adalah peta keterkaitan materi yang sudah disampaikan oleh kita semua tadi di awal, sehingga Bapak Ibu dan teman-teman sudah mendapat gambaran secara makro bahwa materinya ternyata memang saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Nah, di sini juga ada pengantar SKM sudah disampaikan tadi di Museum Geologi. Materinya sudah dilinkkan di sini juga tadi, jadi tidak perlu khawatir tidak mendapatkannya. Terus ada customer satisfaction, service quality. Nah, ini ada videonya juga, ada perilaku pelanggan ya. Nah, terus komunikasi, coaching, dan di sini ada suplemen-suplemen materi yang untuk melengkapi pembelajaran kita pada kali ini hingga selesai pada pekan depan. Nah, ini semua sudah tersaji, bisa diakses di LMS melalui elektronik modul ini. Ya, itu sudah terangkum semua ada di sini. Semoga nanti bisa menjadi pengantar awal, walaupun saya yakin Bapak Ibu dan teman-teman sudah memiliki ilmu ini semua. Jadi ibaratnya ini kita hanya untuk merefresh saja sih sebetulnya, dan kita juga bisa belajar dari Bapak Ibu dan teman-teman. Karena memang pembelajaran yang kita
adopsi memang pembelajaran konstruktivisme ya, orang dewasa. Jadi semua adalah sumber belajar, semua adalah sumber pembelajaran. Mungkin itu. Baik, Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pembelajaran kita hari ini? Pak Fahmi? Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, ada. Oke, kalau tidak ada, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Mbak Dian, silakan. Oke, mungkin saya izin share screen ya. Ini di jadwal kita sampai dengan jam berapa, Pak Fahmi? Sampai dengan makan siang, sampai makan siang. Ya, oke, Ya. baik. Bapak dan Ibu, izin share screen sedikit mengenai pengenalan customer service. Ini akan sedikit mengobrak-abrik stigma kita. Yang namanya customer service itu pokoknya frontliner deh. Kalau duduk di depan masuk ke bank gitu ya, itu ada CS-nya yang tinggi semampai gitu. Mas Sopat langsung keingetan, iya, belum ngambil rekening sudah teringat pada CS-nya yang tinggi, putih, pendiam ya. Tahu-tahu layang gitu kan, nggak napak. Oke, baik. Pengenalan customer service. Customer service memegang peranan penting ya dalam pelayanan publik. Kenapa? Karena kita semua adalah pelayannya dari publik yang kita berikan pelayanan. Kemudian pelanggan kita masih manusia. Jadi tetap aja walaupun ada yang namanya mesin, ada aplikasi, ada yang namanya teknologi, tetap butuh yang namanya manusia yang melayani. Karena manusia itu tetap butuh keep in touch gitu ya, tetap butuh namanya keterhubungan, tetap butuh yang namanya ngobrol gitu kan. Oke. Di sini makanya penting banget kita sebagai customer service memegang peranan penting. Pengertian tugas dan peranan dari customer. Ini bisa Bapak Ibu lihat sudah lengkap banget di input tuh sama Cak Putri favorit kita host hari ini, bagaimana hal-hal semua yang bisa Bapak Ibu pelajari. Ini customer service, customer dan services ya. Customer itu pelanggan, servicenya pelayanan. Melayani pelanggan Anda. Nah tadi juga di map sudah dijelaskan sama Pak Fahmi bahwa karakteristiknya nanti kita lihat seperti apa dan bagaimana kita melayaninya sebagai seorang customer service ya. Kemudian unit yang untuk melayani pelanggan atau calon pelanggannya, pelayanannya bisa pelayanan informasi, jasa, yang tujuannya memberikan kepuasan dan dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. Ya. Good listener, sebenarnya seorang customer service ini harus bisa menjadi pendengar yang baik Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kita pengennya memenuhi keinginan dan kebutuhan. Kalau kita nggak tahu nih kebutuhan dan keinginannya, maka pasti kita tidak akan bisa memenuhi kepuasan pelanggan. Efeknya kemana? Ke mutu, efeknya kemana? Efeknya juga ke survei kepuasan. Pasti ke sana. Tapi basicnya tetap adalah kita harus memenuhi dulu dengan tahu apa kebutuhannya. Ya. Kemudian seorang customer service itu harus punya jiwa untuk membantu, jiwa melayani ya, baik itu kebutuhan, mengambil tanggung jawab, menyelesaikan masalah ya. Makanya tadi saya katakan tidak hanya dari lini yang paling bawah, tapi jiwa customer service ini harus sampai di pucuk pimpinan, karena mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah, bahkan berperan sebagai penasehat dalam menghadapi kebutuhan dan masalah pelanggan. Kemudian customer service itu juga seni ya dalam marketing dan penjualan. Jadi memang bukan BLU, tapi kita di sini bersemangat ada tetap pemasaran dan sales kita gitu ya, sehingga menumbuhkan kreativitas, inisiatif, kepandaian, keterampilan berhubungan dengan orang lain. Memanage
keseluruhan itu di masa pandemi, karena belum bisa nih langsung ketemu dengan pelanggan, tapi gimana kita tetap bisa berinisiatif supaya tetap keep in touch dengan pelanggan kita. Maka merupakan ilmu yang penuh dengan seni dalam melayani orang lain. Oke, fungsi dan tugas dari customer service harus benar-benar dipahami nih, sehingga seorang customer bisa menjalankan tugasnya secara prima. Tugas fungsi dari Bapak dan Ibu masing-masing sesuai dengan jabatannya, sesuai dengan SKP-nya, sesuai dengan tugas tambahan gitu ya. Harus dipahami apa sih yang harus saya lakukan terkait dengan tugas fungsi. Ya, jadi bisa mengambil tanggung jawab dari awal sampai dengan selesainya suatu pekerjaan yang harus Bapak dan Ibu emban dan selesaikan. Gitu, oke. Duh, kok kayaknya tiba-tiba serius banget ya wajah-wajahnya, padahal awal bulan lo ini ya. Oke, baik. Menurut salah satu ahli, fungsi dan tugasnya adalah ya semuanya menjadi seorang resepsionis. Ya, artinya customer service itu menerima pelanggan dengan ramah. Ya, resepsionis di sini adalah bukan terkait dengan jabatan, tetapi jiwa untuk menerima sebagai resepsionis ya. Kalau mungkin Pak Arief masuk ke salah satu bank, masih teringatkah wajahnya si Teteh resepsionis yang cantik itu? Atau Bu nggak pernah ke resepsionis Bu, soalnya ATM-nya langsung dipegang istri kan ya, jadi biarkanlah istri yang bayar listrik atau ke bank gitu ya Pak Arief. Resepsionis di sini adalah bagaimana kita menerima pelanggan dengan ramah tamah ya, tenang, simpatik, even via Zoom. Bisa dilihat nggak keramahannya tuh ya, wajahnya Pak Rohmat, Pak Fahmi, begitu masuk di Zoom, enak banget lihat wajahnya kan ya. Kan? Ramah tamah, bagaimana senyumannya, bagaimana simpatik, bagaimana intonasi bicaranya, bagaimana gesturnya yang friendly gitu ya. Sehingga menarik dan menyenangkan. Itu akan menjadi kesan pertama. Begitu menggoda selanjutnya, jadi iklan deh aku ya. Dalam hal ini harus bersikap memberi perhatian. Ya. Berbicara dengan suara yang lembut tapi jelas. Nadanya juga mudah dimengerti. Oke. Gitu. Jangan juga flat banget karena hidup itu tidak flat ya. Jadi ada sesuatu yang menarik resepsionis. Sales nih ya. Apapun kalau yang ada teman-teman BLU nih yang ada di bawah matahari kita jual gitu. Jadi bagaimana menjual produk organisasi sekaligus PDKT nih dengan calon pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang lama. Sudah adakah list ya, siapa pelanggan lama kita sebelum pandemi ya? Sudah dihubungi kembalikah, bagaimana kita engagement kembali, gimana tekniknya, ya kan? Bagaimana versi pelanggan yang saat ini yang terbaru saat pandemi adalah adakah perbedaan jenis pelanggan dan karakteristiknya? Mutu-mutunya, dilihat lagi nih Bapak dan Ibu evaluasinya, jenis pelanggannya, bagaimana karakteristiknya kan? Karena kita mau jualan lagi nih, mengkombinasi ya kan, mengkombinasi metodenya dengan yang baru ini. Ada inovasi di sana. Jadi salesman kita bagaimana menghadapi terkait termasuk juga keberatan dan keluhan ya, supaya ada pembaharuan terkait apa yang akan kita jual. Kemudian juga sebagai relation officer, apa sih, membina hubungan baik, jiwa-jiwa membina hubungan baik dengan seluruh pelanggan Anda. Jadi yang kemarin tuh udah nggak diingat lagi pelanggan-pelanggan sebelum COVID karena fokusnya nyari pelanggan yang baru dihubungi lagi. Karena harus ada jiwa sebagai relation officer-nya dapat. Itu ya, tugas fungsinya itu customer service kita semua. Terus komunikator customer service ya, memberikan informasi tentang segala sesuatu yang ada hubungannya dengan organisasi, dengan pelanggan. Artinya Anda, Bapak, Ibu semua harus tahu bisnis proses mulai dari depan sampai dengan akhir.
Mulai dari hulu sampai dengan hilir. Karena apa? Karena kita semua adalah komunikator dari organisasi yang akan memberikan informasi apapun yang dibutuhkan oleh pelanggan. Bukan hanya tentang informasi tusi kita, tapi bisnis proses yang ada di Museum Geologi khususnya. Gitu kira-kira tentang customer service nih ya. Punya tanggung jawab pada pemimpin secara efektif memberikan perbaikan kualitas ya. Kualitasnya mulai dari operasional, layanan organisasi, ya kan? Halo, ya. Iya, Ibu, masih di jaringan ini, Ibu. Ya, halo. Iya, oke. Ibu, Bu Dwi Eko Rukmini. Oh, Bu Dwi Eko. Tadi bapak-bapak loh, maaf nih Ibu. Ini namanya Dwi Eko, ya kan? Lakukan koordinasi kerjasama dengan bagian lain dalam memproses meningkatkan kualitas ya. Bu, lagi COVID, gimana dong koordinasinya? Tetap harus bisa ya. Nanti kita cari tips dan triknya. Dan kemudian punya tanggung jawab sebagai penghubung dengan pelanggan dengan bagian-bagian terkait, menjamin tetap terjadinya hubungan yang baik dan memuaskan. Pokoknya gimana caranya pelanggan ini harus puas gitu ya Pak Rohmat dan Pak Fahmi ya, dan memberikan informasi mengenai semua jenis produk dan jasa organisasi termasuk manfaatnya dan keuntungannya. Kadang-kadang nih kita cuma memberikan informasi, ini loh produk yang kita punya, ini loh jasa yang kita punya, tapi kita nggak kasih nih apa manfaatnya kalau kamu ikutin produk kita. Kalau Anda selalu stay tune dengan jasanya museum. Dan untungnya buat Anda ke depan adalah ini. Kenapa itu menjadi penting? Biasanya orang akan lebih full attention kalau dia tahu apa manfaat dan keuntungan yang akan dia dapat. Gitu ya. Jadi yuk kita cross check lagi nih bagaimana siklus proses bisnis kita dari hulu ke hilir supaya focusingnya adalah customer satisfaction atau kepuasan pelanggan kita. Oke, ini peranannya sedikit aja tipis-tipis ya Pak Rohmat, Pak Fahmi, nanti ada di link supaya kebayang dulu dari keseluruhan karena basicnya adalah customer service dari Bapak Ibu semua nih. Sampai dengan mutu, sampai dengan komunikasi, gimana karakternya, gimana hasil dari SKM-nya gitu ya. Pokoknya intinya peran Anda adalah memahami kelancaran, tahu arus informasi yang tepat bagi pelanggan. Ya, pelanggannya macam-macam nih, ya, tentang jenis produk dan jasa. Cocoknya kalau untuk anak SD, SMP, SMA, gimana arus informasinya? Atau untuk yang lansia, gimana arus informasinya? Untuk yang milenial seperti apa? Ya, peranannya juga menjamin kelancaran, keramah tamahan, pelayanan, jasa, organisasi terhadap pelanggan. Ya, sama dengan Smart ASN. Ada yang di sana mengenai hospitality gitu ya, bagaimana keramahan kita, bagaimana pelayanan kita. Seorang customer service dalam melaksanakan tugasnya harusnya terlebih dahulu memahami pekerjaan yang akan diemban. Ya, terutama yang berkenaan dengan pelayanan terhadap pelanggan, baik internal ataupun eksternal. Sudah kita dapat kemarin di Service Excellence ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah, kenapa ini tidak bisa diganti? Oh ya, sudah terakhir. Berarti ini adalah proses akhir peran kita menjamin kelancaran dan keramah pelayanan jasa organisasi terhadap pelanggan kita. Begitu untuk customer service, jadi bukan tentang jabatan, kita semua harus punya jiwa yang namanya customer service. Ya, kebayang nih kalau misalnya Pak Unggul masuk ke Bank BRI akhir bulan pula ya Pak Unggul ya. Customer service-nya langsung julid. PNS gitu kan ya. Udah tahu akhir bulan pasti rekening nolnya udah tinggal dikit nih ya. Ngapain lagi sujud? Ngapain Pak Unggul kesini, rasanya gimana Pak Unggul langsung kabur ya. Ketemu customer service-nya julid alias jutek dan judes gitu kan. Tapi jiwa-jiwa dari kita adalah customer service sesungguhnya, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan dengan ramah, bagaimana menciptakan kesan
pertama yang terbaik, bagaimana kita memberikan informasi yang sesuai kebutuhan pelanggan, tahu kebutuhan pelanggannya, sehingga kita bisa meningkatkan nilai dari kepuasan pelanggan dan juga meningkatkan mutu dari pelayanan organisasi. Jadi ayo semuanya yang namanya PNS itu harus punya jiwa sebagai seorang customer service. Oke, begitu Pak Rohmat dan Pak Fahmi, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, Pak Yosef kenapa miring-miring begitu ya? Kayaknya dia masih ngeliatin blur gambarnya Pak Rohmat tuh. Ya. Saya sih ngeliatnya nasi liwet Pak ya. Silakan Pak Rohmat. Terima kasih, ada yang ditanyakan silakan loh ya Bapak Ibu. Ya, saya ingin nanya aja nih ke Pak Yusef. Pak Yusef, kalau di Museum Geologi itu surveinya sudah menanyakan dua hal ya, kepentingan dan kepuasannya ya. Ada dua sisi atau baru satu sisi saja? Kalau untuk yang terakhir itu sudah dua-duanya Pak Rahmat. Udah dua sisi? Ya, Wah, dan kebetulan itu. petugas yang melaksanakan SKM tersebut ada di peserta pelatihan ini. Oh, oke. Kira-kira siapa nih dia? Bisa memberikan informasi ke kita? Berarti sudah mengukur dua sisi ya, udah enak ya. Oke, keren. Tapi apakah itu sudah didapatkan angkanya atau belum? Saya harus konfirmasi dulu dengan Mas Baskoro, di sini ada pesertanya. Pak Baskoro. Pak Baskoro, hai. Dimanakah dirimu Pak Baskoro? Pak Baskoro ya, tadi ada. Nah, muncul juga ada Bu. Ini sinyalnya nih Bu, biasa. Sinyalnya jelek Bu. Turun naik Bu. Turun naik. Lagi di rumah? Di rumah Pak. Atau di kebun? Ya udah, berarti kalau di rumahnya Pak Baskoro sinyalnya kurang bagus, segera pergi ke rumah mantan. Biasanya sinyalnya lebih bagus tuh Pak Baskoro ya. Siap Bu. Ribut itu mah ya. Baik. Mana Pak Baskoro? Mana Pak Baskoro mungkin bisa sharing? Mungkin karena di sini juga ada Kepala Museum dan Pak Ivan beserta jajarannya. Mohon di setiap rumah dari pegawai Anda dibuatkan BTS ya, jadi sinyalnya bagus gitu kan. Berapa biayanya Bu? Ya. Oke, silakan Pak Baskoro sharing dong ya. Baik Bu, terima kasih. Mohon izin. Yang semangat dong Pak. Baik Bu. Saya kalau misalnya suaranya gitu, saya nggak jadi masuk ke museum Pak. Panasnya lama Bu. Tim Panser ini. Oke, silakan Pak Baskoro. Baik Bu. Jadi kalau museum itu sudah melakukan survei kepuasan sejak tahun 2018 Bu. Oke. Ya, kalau untuk 2 tahun pertama itu kami baru memasukkan unsur kepuasan saja. Baru 1 tahun terakhir ini Pak belakangan dimasukkan dua unsur yang kepuasan dan kepentingan, ditambah indeks persepsi korupsi. Sejauh ini sih nilai museum stabil Bu, dinilai baik oleh masyarakat secara umum. Cuman ke depannya kami mungkin harus menindaklanjuti setiap masukan yang ditulis oleh masyarakat ya. Dan kami kan sudah menginjak tahun kedua ini dilakukan secara online Bu. Yang dilakukan kuesioner surveinya kami bagikan pada saat acara virtual seperti itu. Jadi secara umum itu Bu nilainya baik dan masih bertahan sampai saat ini. Masyarakat masih menilai Museum Geologi sebagai institusi yang memberikan pelayanan yang baik itu Bu. Oke. Ini bagus. Berarti sudah mengukur dua sisi, udah bagus ini. Karena memang untuk proses mengolah datanya pun itu nambah lagi ya. Yang tadinya 1 menjadi 2. Tapi informasinya jadi lebih lengkap ya Pak Baskoro ya. Ada kesenjangan ya akhirnya ya. Betul Pak. Betul. Dan itu kan sesuai sebenarnya kan semua unit di Kementerian SDM sesuai permintaan Biro untuk melakukan penilaian dari 2 parameter tersebut. Iya. Ya. Oke, berarti nanti itu bisa kita jadikan bahan kita coaching untuk diskusi kelompok pada hari Senin ya, Pak Baskoro ya. Barangkali memang banyak ungkapan-ungkapan secara narasinya banyak kali ya, kalau dikumpulkan ya. Banyak Pak, banyak, sangat banyak. Kalau untuk bahan saya rasa bisa Pak. Iya, oke. Berarti nanti besok kita basisnya dari situ. Jadi memang makanya ini kita mendesain pembelajaran berbasis masalah. Walaupun masalah itu tidak mesti sesuatu yang negatif ya.
Kalau kita sudah baik, kita ingin jadi tingkat yang lebih baik lagi, kan itu sama aja masalah buat kita kan. Bagaimana caranya? Seperti itu sih. Nah, ini terima kasih Pak Baskoro sudah memberikan gambaran lengkapnya terkait dengan SKM sehingga inline dengan kurikulum yang kita sudah buat ini. Kemarin kita malah masih menduga sama-sama Pak Rahmat. Sudah buat atau belum? Ternyata sudah ya, berarti udah pas, berarti udah sejalan. Menarik Pak, karena tadi ada yang masukan yang ditulis gitu ya di kuesioner-kuesionernya, bagaimana rencana tindak lanjut dari masukan-masukan pelanggan tersebut. Ya, oke, nanti kita akan ada sesi coaching tuh, ya bisa kita gali lagi Pak Rahmat dan Pak Fahmi. Ya mudah-mudahan nanti dari diskusi pembelajaran kita ini produktif ya untuk melahirkan ide-ide. Walaupun ide-idenya itu tidak realistis untuk saat ini, tapi bisa jadikan untuk ke depan itu bisa diterapkan, melahirkan sebuah program-program baru lagi, kan seperti itu ya harapan kita. Karena emang nanti di coaching ya kita tuangkan apa saja gitu. Yang penting nanti kita sebagai fasilitator mencoba untuk memfasilitasi media pembelajarannya ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua, tetapi peran itu memang dari kita, oleh kita, untuk kita semua. Mungkin itu mungkin terkait dengan teknisnya nanti seperti apa kita juga perlu tahu juga ya, nanti akan disampaikan oleh Mas Fahmi agar nanti dalam sesi pembelajaran asinkron bisa sudah terpetakan siapa di kelompok apa gitu, jadi sudah ada formatnya. Oke, terima kasih Mas Omad. Di sini saya sampaikan mengenai pembagian kelompok. Ya, nanti ada coach-nya 3 orang. Ya, coach-nya 3 orang kami. Kemudian nanti di sini bisa dilihat untuk kelompok 1, ya, dengan coach Pak Rahmatullah. Ya, di sini ada Pak Iwan, kemudian Pak Haji, Bu Rosi, ini Bu Dwi Eko ini, kemudian ada Pak Denny, kemudian ada Mbak Dita, ya. Kemudian di kelompok 2 coachnya saya, ya, ada Mas Arif, kemudian Bu Aurora, Mas Baskoro, Pak Hendra, Bu Yuyun, kemudian ada Bu Rahajeng, ya, kemudian ada Bu Agustina, ya. Kemudian di kelompok 3 coachnya Mbak Dian, ya, ada Pak Ivan, kemudian Pak Unggul, Pak Suhardi, Pak Budianto, Mbak Nelly, Pak Bilda, sama Pak Ivan. Pak Ivan juga, ya, Ivan dan Pak Ivan. Ya, Oke, aku dapat 2 Ivan ya di sini ya. Ya, oke. Ya. Ya, jadi nanti teman-teman akan pertama akan ada sesi latihan. Ya. Sesi latihan itu nanti akan dibagi tugasnya, dan nanti akan dikerjakan besok ya, Mas Omad ya, untuk yang latihan ya di besok di tanggal 3 ya. Kemudian nanti hari Senin kita akan coaching, kemudian hari Selasa kita akan presentasi kelompok ya. Nanti tugasnya nanti akan diposting di grup WA ya. Nanti bisa lewat Mbak Putri selaku host ya. Nanti akan dibagi melalui Mbak Putri. Seperti itu kira-kira teman-teman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, ada yang mau bertanya Bapak dan Ibu? Mbak Dita. Sebenarnya kurang satu nih sebenarnya. Pak Yusuf nggak ikut. Pak siapa? Pak Yusuf. Udah Pak, jangan Pak, cukup aja Pak. Jangan gitu dong Pak Yusuf kan, harusnya ikut kan. Ya, Pak Yusuf juga ikut nih. Jadi harusnya Pak Yusuf juga ikut. Atau jadi 21 nih, jadi pas 777 nih pesertanya nih. Jadi tambah Pak Yusuf nih. Udah Jangan Pak, jangan. Udah Pak sama Bapak waktu itu. Sudah, oke baiklah, memberikan kesempatan pada rekan lain.
Ya, kok ya. kesannya kayak trauma gitu sih Pak Yusef ya? Enggak kan ya, enggak trauma ya. Oke. Oke. Ini kayaknya Mbak Dita di kantor nih ya. Bener nggak sih di kantor? Ya kan ya. Itu jendelanya soalnya segede gaban, cuman ada di museum tuh kan. Gitu. Oke, baik Bapak dan Ibu. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan proses pembelajaran kita? Akan ada metode coaching, akan ada harapannya di kelas ini kita belajar mengenai menganalisis permasalahan, mencoba memberikan ide, solusi, dan gagasan sehingga harapannya bisa diimplementasikan langsung nih ya, karena real case, real time gitu ya, harapannya bisa benar-benar real implemented di organisasi kita, berprogres terus menuju arah perbaikan supaya kepuasan pelanggannya tercapai, bukan hanya ya sampai sini baik Bu, tapi perbaikan-perbaikan terus yang ingin kita capai bersama-sama di kementerian ini, khususnya museum. Gitu, ada tambahan Pak Rahmat, Pak Fahmi sebelum kita? Saya kira cukup kalau dari saya. Cukup Mbak Dian. Oke, baik, kita berarti lanjut ke asinkronus ya. Asinkron ya. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya yang off video ataupun Mbak Nelly, Pak Arif, Mbak Dita, Pak Denny, Bu Dwi Eka Rukmini yang wallpapernya bagus banget, pink-pink di sana ya, aku suka. Kemudian ada Bu Agustina Jafar dan semuanya yang hadir di kelas pagi ini. Terima kasih untuk sesi pagi ngobrol-ngobrol dan terima kasih Pak Romat dan Pak Fahmi, khususnya Pak Romat yang sudah memberikan kepusingan nasi liwet dan gambar dinosaurusnya pagi ini ya. Apa kalau Putri nggak tahu deh itu tadi ngelihatnya apa, kayaknya kalau Putri ngelihatnya wings all wings ya, seleranya tergantung kondisi batin pada saat Oke, baik, tergantung kondisi batin. Kayaknya kalau Bu Dwi Eka Rukmini ngelihatnya tadi gambarnya jemuran, mikirin jemuran di rumah udah dijemur atau belum ya tadi ya gitu ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, terima kasih buat kelasnya. Nanti kita akan Bapak dan Ibu bisa lanjutkan dengan asinkronus di LMS LAN, di LMS LAN, LMS Smile, kemudian bisa di-enroll di sana. Banyak bahan-bahan yang menarik untuk Anda pelajari bersama supaya besok di sesi ngobrol-ngobrol latihan kita bisa lebih dalam dan lebih tajam lagi dalam menganalisis. Oke, baik. Terima kasih buat kelasnya yang luar biasa pagi ini. Sehat selalu buat Bapak Ibu semuanya. Makin keren lagi. Sukses karirnya, sukses keluarganya, dan sukses selalu dunia dan akhirat. Baik. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kami tim Media Suara, Pak Rahmatullah, Pak Fahmi, dan saya mohon undur diri. Selalu semangat dan selamat juga buat tanggal muda hari ini ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Selamat melihat asinkronus. Saya kembalikan kepada Teh Putri ya, Teh Putri. Ya, izin kita udah selesai ya, Bapak dan Ibu. Kemudian. Iya, siap untuk asinkronus. Sebentar ini laptopnya ngehang dulu. Sebentar ya. Indahnya daring ya Bapak dan Ibu. Kangen nggak sih kita coffee break bareng ya biasanya jam segini? Sekarang coffee breaknya nyari coffee break masing-masing. Oke, baik Bu Dian, Pak Rahmat, dan Pak Fahmi, serta Pak Yusef. Terima kasih banyak untuk penyampaian materi di pagi hari ini. Pak Yusef. Kita ketemu besok ya di jam 10:30 dengan link Zoom yang nanti akan saya sampaikan di WA Group. Baik Bapak dan Ibu, silakan selanjutnya dapat mengakses materi melalui Smile, sudah di-enroll semua, sudah di-share juga di WA Group untuk loginnya. Baik, terima kasih untuk semuanya, sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.